Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak Pintar Arya Wirangga di dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang laporan diskusi dari buku fiksi dan buku non-fiksi. Sebelumnya, tentu kita semua pernah melakukan yang namanya diskusi ya, baik itu di dalam sekolah maupun di luar sekolah, baik dengan teman di sekolah, teman di kelas, maupun dengan teman di luar sekolah. Nah, untuk membuat sebuah laporan diskusi, langkah yang harus kalian lakukan atau langkah yang harus dilakukan adalah memberikan penilaian terhadap buku fiksi dan buku non-fiksi tersebut. Dari penilaian tersebut, barulah bisa dibuat sebuah laporan diskusi. Nah, seperti apa? Yang pertama nih ya, kita akan melakukan penilaian terhadap cerpen. Nah, dari melakukan penilaian cerpen ini, nantinya akan timbul sebuah diskusi. Ya, di sini ada 5 poin. Nah, 5 poin ini yang akan didiskusikan dengan teman kalian di kelas. Yang pertama, ada keunikan alur cerita. Pilihlah cerpen atau cerita yang unik sehingga menarik untuk dibahas dan didiskusikan. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah ketika kalian memilih sebuah cerpen, ya, jangan memilih cerpen yang mudah untuk didiskusikan. Pilihlah yang memiliki beberapa sudut pandang. Misalnya, kalian membuat kelompok yang terdiri dari 4 orang. Ketika membaca sebuah cerpen yang telah kalian pilih, 4 orang tersebut memiliki sudut pandang atau pemahaman yang berbeda-beda. Maka dari itu, cerita tersebut atau cerpen yang kalian pilih menarik untuk dibahas, menarik untuk didiskusikan. Yang kedua, kerapian cerpen. Kalian bisa menilai apakah ejaan tersebut baik atau tidak. Apakah cerpen tersebut menggunakan bahasa yang gaul atau bahasa yang formal. Lalu tanda bacanya baik atau tidak, ya. Kalian bisa mendiskusikannya. Lalu ada cara penyampaian cerita. Maksudnya adalah apakah si penulis cerpen tersebut pandai dalam memainkan emosi para pembaca. Ketika kalian membaca sebuah cerpen, apakah emosi kalian akan dibuat naik ataupun dibuat turun sama penulisnya? Kalian bisa mendiskusikannya juga. Lalu yang keempat, ada keterkaitan isi cerpen dengan tema. Kalian bisa mendiskusikan apakah tema yang diangkat ini sudah sesuai dengan isinya. Ini sangat menarik untuk dibahas. Lalu, adanya nilai-nilai positif kehidupan. Kita semua tahu, cerpen pasti memiliki nilai-nilai positif untuk kehidupan. Maka dari itu, kalian bisa melakukan diskusi tentang adanya nilai-nilai positif kehidupan. Baik, inilah untuk penilaian terhadap cerpen. Hal yang harus kalian diskusikan terhadap cerpen. Baru nanti bisa dibuat sebuah laporan diskusi. Lalu, di dalam puisi, ya, bagaimana kita menilai sebuah puisi atau bagaimana kita mendiskusikan sebuah puisi itu termasuk puisi yang estetik atau tidak, yang bagus atau tidak. Nah, inilah penilaiannya. Yang pertama ada penilaian estetik, yang kedua ada penilaian ekstra estetik. Dalam penilaian estetik, itu yang dibahas atau yang kalian diskusikan adalah rimanya, iramanya, diksinya. Diksi itu adalah pemilihan kata, baik atau tidak, bagus atau tidak. Lalu ada gaya bahasa, ya. Nah, disinilah yang akan kalian diskusikan. Maka dari itu, puisi itu terlihat estetik atau tidak, itulah yang dibahas. Lalu yang kedua, penilaian ekstra estetik. Ekstra ya, artinya di luar karya puisi itu sendiri. Misalnya, bisa dari bahasanya, ya. Lalu gagasannya seperti apa? Lalu latar belakang pengarangnya seperti apa? Kenapa cerpen tersebut dibuat seperti ini? Oh, gara-gara latar belakangnya dari pengarang itu seperti ini. Maka dari itu, pengarangnya membuat puisinya seperti
Ini seperti itu ya. Lalu untuk menilai buku fiksi ya, selain yang tadi sudah dijelaskan, untuk menilai dua buku fiksi itu dapat dibuat dengan resensi atau ulasan. Tentunya kalian sudah pernah belajar tentang resensi buku ya, yaitu yang memuat kelebihan dan kekurangan karya sastra. Lalu aspek-aspek penilaian buku non-fiksi. Nah, untuk buku non-fiksi atau buku pengayaan, kalian bisa mendiskusikannya ya dengan cara melihat dari jenis bukunya dulu. Nah, kalian mau mengambil buku apa? Apakah buku pelajaran, biografi, ensiklopedia, atau yang lainnya? Masih banyak sekali buku-buku non-fiksi. Nah, setelah kalian mendapatkan jenis bukunya, kalian melihat keaslian ide dan bentuknya. Maksudnya gimana? Maksudnya buku itu apakah benar merupakan karya asli dari pengarangnya atau plagiat? Kalian bisa mendiskusikannya dengan cara mencari dari berbagai sumber. Lalu untuk bentuknya, bagaimanakah bentuknya? Bagaimanakah kertasnya? Bagaimanakah covernya? Lalu huruf yang dipakainya bagus atau tidak? Pantas atau tidak? Jika dalam bentuk buku non-fiksi, kalian bisa mendiskusikannya. Kalian bisa nilai di situ. Pasti setiap orang atau setiap individu memiliki sudut pandang dan penilaian yang berbeda-beda. Maka dari itu, cara mendiskusikannya adalah dengan melihat hal-hal berikut. Lalu yang ketiga ada isi dan bahasa. Nah, kalian bisa melihat nih bahasa dari buku non-fiksi tersebut. Apakah menggunakan bahasa yang mudah dimengerti atau malah bahasa yang sukar dimengerti atau bahasanya itu dalam ya. Bahasa-bahasa baku yang belum pernah kalian temui atau kalian tahu. Nah, lalu setelah kalian mendiskusikan, kalian memberikan penilaian terhadap buku fiksi dan non-fiksi, berikut adalah unsur-unsur yang harus ada dalam laporan hasil diskusi ya. Kalian membuat laporan hasil diskusinya, yang pertama adalah pendahuluan, uraian pelaksanaan, dan penutup. Di bagian pendahuluan, itu adalah latar belakang, apa latar belakangnya, lalu tujuannya untuk apa, tujuan diskusinya, dan langkah-langkah persiapan kalian seperti apa. Apakah kalian mencari bukunya di perpustakaan sekolah atau kalian memiliki buku di rumah yang sudah ada lalu dibahas bersama teman-teman. Lalu di bagian uraian pelaksanaan ada tempat dan waktu, ada peserta, siapa saja pesertanya, lalu ada prosesi jalannya diskusi. Nah, di bagian prosesi jalannya diskusi, kalian harus menunjuk siapa notulennya, ya, siapa yang akan memaparkan materinya, siapa yang akan menjawab pertanyaannya, dan sebagainya. Lalu, di bagian rumusan hasil diskusi, kalian jelaskan, kalian buat isinya, ya. Kalian buat hasil diskusi kalian tadi, dibuat di dalam uraian pelaksanaan di subbab rumusan hasil diskusi. Lalu setelah itu kalian buat simpulannya. Jadi apa simpulan dari hasil diskusi kalian? Lalu apakah ada saran-sarannya? Kalian bisa berikan saran-saran terhadap buku tersebut atau saran-saran terhadap hasil diskusi kalian. Seperti itu. Baik, itu saja materi yang kita bahas hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.